Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arleta Aprilia Pikau 5 dengan NIM 12380101148, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai salah satu kebijakan pemerintah Kota Bandung, yaitu pembangunan kolam retensi Margahayu Raya yang berlokasi di Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Kebijakan ini juga menjadi perhatian karena meskipun kolam retensi tersebut dibangun untuk mengurangi banjir, faktanya hingga saat ini banjir masih sering terjadi di wilayah tersebut. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, program yang akan saya bahas adalah tentang pembangunan kolam retensi di wilayah Margahayu Raya, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Kolam ini juga dibangun oleh pemerintah daerah sebagai upaya pengendalian banjir di kawasan padat penduduk tersebut. Kebijakan ini juga digagas oleh pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM. Pembangunannya juga merupakan bagian dari program penanggulangan banjir skala kota yang dicanangkan oleh Wali Kota Bandung pada periode 2018 sampai 2023, yaitu Oden M. Daniel, dan dilanjutkan oleh pejabat saat ini. Proyek ini juga melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta dukungan DPRD Kota Bandung. Tujuan dari kebijakan pembangunan kolam retensi di wilayah Margahayu Raya, yaitu untuk mengurangi atau mencegah banjir yang kerap melanda kawasan tersebut, terutama pada saat terjadi hujan deras. Nah, kolam retensi ini juga dirancang untuk menampung limpasan air hujan dari daerah padat penduduk seperti Margahayu Raya, sehingga dapat mengurangi beban debit air yang mengalir dari Sungai Cikapundung dan anak-anak sungainya. Nah, lebih jauh juga, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang lebih tanggap terhadap bencana iklim seperti banjir dan perubahan cuaca ekstrim. Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendali air, kolam retensi ini juga diharapkan dapat menjadi ruang terbuka hijau yang multifungsi yang dapat dimanfaatkan warga sebagai tempat resapan air, edukasi lingkungan, maupun area rekreasi masyarakat. Secara fisik, kolam retensi sudah dibangun dan sempat diresmikan, tetapi dalam praktiknya, warga sekitar masih mengalami banjir, terutama saat hujan deras. Beberapa titik genangan bahkan bertahan hingga berjam-jam. Masalah utamanya yaitu saluran drainase dari permukaan tidak terhubung optimal ke kolam. Nah, kolam juga tidak dirawat maksimal. Ada yang mulai ditumbuhi rumput liar dan juga endapan rumput, dan juga kurangnya sosialisasi kepada warga. Dampak positif dari kolam ini yaitu dapat menjadi lokasi bermain anak-anak dan juga tempat warga berolahraga ringan. Tapi secara fungsional, banyak warga yang kecewa karena banjir masih terjadi. Bahkan ada yang merasa ini hanya proyek formalitas. Beberapa warga dari RW 6 dan RW 9 dan juga RW 8 di Margahayu Raya melaporkan air masih masuk ke dalam rumah saat hujan deras di awal tahun 2024. Dari sisi tujuan, kebijakan ini sangat dibutuhkan, tapi dari sisi implementasinya belum tepat sasaran karena tidak mendukung sistem saluran yang memadai seperti yang saya sebutkan tadi. Juga kurangnya pengawasan dan pemeliharaan. Masyarakat juga tidak dilibatkan sejak awal, padahal kan mereka yang paling paham kondisi lingkungan mereka sendiri. Jadi, pemerintah perlu menyambungkan sistem drainase rumah tangga ke kolam retensi secara teknis, seperti melakukan peningkatan kapasitas kolam atau membuat saluran bypass tambahan, membentuk tim relawan lingkungan berbasis RW untuk mengedukasi warga soal pentingnya saluran bersih dan resapan air, dan juga adakan audit teknis kolam retensi secara berkala agar fungsinya tidak menurun.
Jadi itulah tanggapan saya mengenai kebijakan pembangunan kolam retensi Margahayu Raya. Nah, harapan saya kebijakan ini tuh bisa dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari segi perencanaan, fungsi teknis, dan juga partisipasi dari masyarakat sekitarnya. Nah, pemerintah Kota Bandung juga diharapkan lebih aktif dalam sosialisasi dan pemeliharaan kolam retensi agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh warga. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga video ini bisa memberikan gambaran kritis, namun bisa membangun terhadap kebijakan publik di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.